cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manan Rahman dengan NLP 501422142. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan ringkasan film BPUPKI. Oke, perlu kita ketahui bahwa pembentukan BPUPKI itu akibat terdesaknya Jepang oleh Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Maka dari itu, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari dengan membuktikan keseriusannya sehingga dibentuklah BPUPKI, yang dimana BPUPKI ini memiliki kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedudiningrat dengan para anggotanya seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Prof. Dr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, pada BPUPKI ini terjadi sidang sebanyak 2 kali. Untuk sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, di mana pada sidang pertama ini membahas terkait dengan pencarian dasar negara. Nah, pada sidang pertama ini terdapat 3 tokoh yang memberikan gagasannya, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Setelah dilakukan sidang pertama, dilakukanlah pembentukan Panitia 9, di mana Panitia 9 ini memiliki tujuan yaitu merumuskan dasar negara lebih lanjut. Dan dari diskusi tersebut dihasilkanlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang dimana Piagam Jakarta itu merupakan awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu dilanjutkan sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945, yang dimana pada sidang ini itu membahas lebih lanjut terkait dengan bentuk negara, wilayah negara, dan juga rancangan undang-undang. Selanjutnya perjalanan BPUPKI ini terhenti pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, setelah BPUPKI dihentikan, dibentuklah badan baru yaitu PPKI, itu untuk melakukan persiapan kemerdekaan lebih lanjut. Mungkin itu saja ringkasan dari film BPUPKI. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Adapun aspek sosial yang dapat dilihat dari perumusan Pancasila ialah aspek keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada saat perumusan Pancasila, di mana keberagaman itu ada karena pada saat itu timbulnya penentangan dari agama non-muslim, di mana pada Piagam Jakarta itu disebutkan hanya satu golongan agama, yaitu agama Islam. Hal itu membuat perumusan Pancasila Dasar Negara itu menjadi inklusif dan mencakup seluruh elemen yang ada di Indonesia. Kemudian aspek dari peran tokoh nasional sendiri, di mana Ir Soekarno dan Muhammad Yamin menjadi peran yang sangat penting dalam perumusan Pancasila dan pemikiran ide politik dan sosial pada saat itu, di mana dua tokoh ini yang menggerakkan ide-ide nasionalisme dan keadilan sosial sehingga menjadi pilar dalam perumusan Pancasila dan kesepakatan kolektif, di mana pada saat itu bukan hanya pemilihan individu saja, namun merupakan kesepakatan kolektif, di mana kesepakatan itu tidak diambil dari satu golongan saja, namun mencakup seluruh masyarakat yang ada pada saat perumusan Pancasila tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya musyawarah dan budaya politik
Indonesia. Oke baik, jadi untuk kesimpulannya perumusan Pancasila ini adalah cerminan dari dinamika sosial yang kompleks di Indonesia pada masa itu, mencakup perjuangan untuk merdeka serta kebutuhan untuk menciptakan identitas nasional yang inklusif. Nah, Pancasila ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam keragaman. Nah, kalau kita ngomongin perumusan Pancasila nih, penting banget untuk kita lihat dari konteks sosial dan sejarah pada saat itu. Pada tahun 1945, Indonesia itu belum merdeka. Jepang itu masih menjajah loh, tapi mereka itu mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan disitulah muncul BPUPKI sebagai wadah untuk memikirkan bahwasannya bentuk negara Indonesia ini mau dibawa kemana sih ke depannya. Jadi, dalam sidang BPUPKI, perdebatan yang muncul sangat menggambarkan kompleksitas masyarakat kita. Ada kelompok yang menginginkan Indonesia jadi negara Islam, ada yang lebih nasionalis, ada juga yang fokus kepada nilai masyarakat secara universal. Nah, disitulah muncul tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo yang udah disebutin sama teman-teman saya barusan, yang menjadi untuk mencari titik temu atau konsensus pada zaman tersebut. Nah, kalau kita udah lihat analisis dari analisis sosial tadi yang udah disampaikan oleh teman saya, jelas banget nih kalau perumusan Pancasila itu tidak lahir dari ruang kosong. Nilai-nilai seperti musyawarah, persatuan, keadilan, dan keberagaman itu semua muncul karena adanya realitas sosial yang waktu itu kompleks banget. Ada perbedaan suku, agama, ideologi, bahkan kepentingan politik yang membuat semuanya itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi, Pancasila itu bisa dibilang sebagai hasil kompromi yang agung itu yang dibentuk dengan semangat untuk menyatukan bangsa, bukan untuk memihak salah satu golongan saja yang diinginkan dari beberapa golongan tadi. Jadi dari sinilah kita bisa tarik kesimpulan seperti yang kita lihat tadi yang dikatakan oleh teman saya, bahwa Pancasila itu bukan cuma simbol, tapi cerminan identitas sosial bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk membuktikan bahwasannya ini adalah valid dan nyata, kami yang lebih menarik lagi sudah turun langsung untuk tanya ke teman-teman kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tahu seberapa jauh sih mereka bisa kenal terhadap sejarah perumusan Pancasila, mulai dari yang masih kuliah dan lain sebagainya. Untuk itu, kita simak bareng-bareng video interview yang telah kami lakukan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Davana Falfatin dengan NRP 5014221018 dari Teknik Lingkungan, dan di sini saya bersama saya Muhammad Alif Saka Prastyo dari Departemen Arsitektur ITS angkatan 2023. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu teman kos saya mengenai BPUPKI. Nah, Mas Alif nih, tentang BPUPKI, menurut Mas Alif, apa yang pernah Mas Alif dengar mengenai BPUPKI dan kira-kira fungsi utamanya itu apa, Mas? Oke, jadi mungkin kalau dari pemahaman saya, BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi kurang lebih tugasnya itu ya buat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, seperti membahas visi misi, terus nilai-nilai yang mau diusung kemudian hari saat Indonesia merdeka. Salah satunya itu menciptakan panitia 9 sama kalau nggak salah itu ada Piagam Jakarta. Oke, pertanyaan kedua nih Mas Alif, dari sidang BPUPKI itu siapa sih yang pertama kali mengusulkan konsepan Pancasila itu sampai sekarang ini? Kalau dari dulu itu kalau nggak salah kan ada 3 tokoh ya, ada Soekarno, Muhammad Yamin, sama satunya lagi saya lupa. Nah, yang sekarang kita pakai itu Pancasila itu hasil usulan dari Muhammad Yamin. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, Mas Alif, menurut Mas Alif sendiri sebenarnya masih relevankah nggak sih ini nilai-nilai yang ada di BPUPKI terdahulu dengan kehidupan kita sekarang ini, Mas? Berarti maksudnya si Pancasila dari dulu sampai sekarang? Iya, betul sekali. Mungkin beberapa poin Pancasila ada beberapa yang tetap relevan ya mungkin, tapi ya seperti yang bisa kita ketahui pada saat ini mungkin beberapa nilainya itu ada yang ya ada beberapa oknum yang sedikit melenceng lah dari nilai-nilai yang kita anut gitu. Oke. Sekian dari wawancara saya bersama Mas Alif. Terima kasih. Dengan Pancasila yang kita kenal sekarang itu ada di ini ya,
Pancasila pertama. Kalau di rumusan awal Pancasila itu mencantumkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Sedangkan untuk yang versi finalnya, Pancasila yang kita kenal sekarang itu lebih inklusif dan netral untuk seluruh agama gitu ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perbedaannya itu ada di urutan dan isinya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, halo semuanya, selamat siang. Jadi nama saya Kayla Kanayata Gita dengan NRP 501422119. Jadi hari ini saya bersama dengan teman saya. Nama saya Putri. Oke, jadi hari ini kita bakalan nanya-nanya nih ke Putri gitu, kayak apa sih yang Putri ketahui tentang BPUPKI, perumusan Pancasila dan sebagainya gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Kamu tahu nggak sih siapa tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam sidang BPUPKI? Yang aku tahu sih ada ini ya, Soekarno, Muhammad Hatta, terus Muhammad Yamin, terus Haji Agus Salim. Berarti dia tahu nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa yang kamu tahu dari perbedaan rumusan awal Pancasila dengan versi final yang kita kenal sekarang? Yang pertama itu ada di urutan sila yang berbeda. Terus rumusan awal pada saat Soekarno, ketuhanannya itu di urutan terakhir. Nah, setelah itu ada versi final UUD 1945, ketuhanannya diubah di urutan pertama. Hasil dari perubahan sila tersebut adalah hasil dari kompromi antara golongan nasionalis dan Islam. Wah, oke. Aku baru tahu nih kalau ternyata urutan silanya itu yang sebelumnya sama setelahnya itu berbeda ya ternyata teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, dari perumusan Pancasila nih, apa yang bisa kita pelajari dari semangat sidang BPUPKI dalam membangun Indonesia menurut kamu? Kalau dalam itu sih membangun persatuan ya, sesuai kayak Pancasilanya. Terus ada musyawarah, toleransi, terus cinta tanah air, dan semangat membangun Indonesia bersama meskipun berbeda pandangan kita. Wih, thank you banget Putri Yeah. buat waktunya. Terima Oke. kasih teman-teman, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Sirafina Ramadhani dengan NRP 501422116 dari Tanda Lingkungan. Di sini saya bersama Saya Kalisa Umaira. pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya nih kepada Kak Kalisa mengenai BPUPKI. Nah, Kak Kalisa, saya mau tanya nih, apa yang kau pernah dengar tentang BPUPKI dan menurutmu apa fungsi utamanya? Nah, jadi yang aku tahu tentang BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, fungsi utamanya itu untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya itu perumusan dasar negara. Oke. Nah, Kak Kalisa tahu nggak perbedaan rumusan awal Pancasila dengan versi final yang kita kenal sekarang? Jadi perbedaan awalnya itu ada di sila 1. Kalau di rumusan dasar awal itu disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, namun kan di Indonesia itu sangat beragam ya, nggak cuma Islam aja. Nah, jadi sila itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa supaya lebih bisa diterima oleh semua rakyat Indonesia. Untuk pertanyaan terakhir nih, apa yang bisa kita pelajari dari semangat sidang BPUPKI dalam membangun Indonesia saat ini? Apa yang bisa kita pelajari itu kerjasama dan cinta tanah air. Karena pada saat perumusan dasar negara ya, pastinya tiap-tiap tokoh itu punya opininya tersendiri, dan pada saat itu dimusyawarahkan untuk mendapatkan yang terbaik yang cocok untuk masa depan Indonesia juga, dan nggak memaksakan kehendaknya pribadi. Baik, jadi seperti musyawarah mufakat. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Kalisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, di sini aku mau tanya. Menurut Mas, apa sih yang bisa kita pelajari dari semangat sidang BPUPKI dalam membangun Indonesia? Ya, kalau menurut saya sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari dari sidang. Salah satunya adalah nilai kebersamaan dan musyawarah. Siapa menurut kamu tokoh-tokoh yang terlibat dalam sidang BPUPKI?
Ya, kalau menurut saya sih, yang saya tahu ketuanya sih, kewajiban untuk segera. Oke Mas, jadi aku mau tanya, menurut kamu apa sih perbedaan dari rumusan awal Pancasila dengan versi finalnya sekarang? Setahu saya yang versi awal itu ketuhanan dengan kewajiban agamanya sesuai dengan syariat Islam. Kalau sedangkan yang final itu sesuai dengan keyakinan dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman. Di sini saya ingin melakukan wawancara kepada teman saya yaitu Muhammad Kafa. Di sini saya akan membahas terkait dengan BPUPKI dan juga perumusan Pancasila. Mungkin di sini kepada teman saya bisa menjawab dengan baik dan benar, dan supaya teman-teman yang mendengar ini bisa paham dengan apa yang dijelaskan seperti itu. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama terkait dengan BPUPKI. Apa yang Anda ketahui tentang BPUPKI itu sendiri? Oke, terima kasih. Mungkin saya izin jawab dari kepanjangan BPUPKI ya. BPUPKI itu memiliki kepanjangan berupa Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana tugas utamanya itu sebagai wadah atau tempat untuk mempersiapkan dasar dan juga bentuk negara Indonesia, yang mana termasuk tempat untuk merancang konstitusi dan juga dasar negara. Seperti itu sih yang saya tahu. Oke, tadi karena BPUPKI itu merupakan wadah untuk menyusun dasar negara, pasti kan ada pihak-pihak gitu yang bekerja di balik itu. Mungkin jika Masnya tahu, bisa disebutkan tokoh-tokoh atau orang yang berperan di balik BPUPKI itu tersebut. Oke, mungkin saya cuma ingat beberapa aja kali ya, dan juga mungkin yang saya sebutin ini tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama itu dari ketuanya terlebih dahulu, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Terus anggotanya yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, juga Muhammad Yamin. Itu sih yang saya ingat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lanjut aja ke pertanyaan terkait dengan proses perumusan Pancasila. Jadi tadi kan dalam jawaban itu jelaskan bahwa BPUPKI itu fungsinya untuk menyusun dasar negara seperti itu. Nah, kira-kira dari sidang BPUPKI ini apa yang kamu ketahui, siapa orang yang mencetuskan terkait dengan rumusan Pancasila itu? Yang mencetuskan Pancasila itu Insinyur Soekarno, di mana ia awalnya itu menyebutkan 5 sila pada pidatonya yang dilaksanakan pada 1 Juni 1945, yang nantinya bakal menjadi Pancasila. Seperti itu sih. Baik, nah itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Uray Asyefa NRPHR 159 mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa.